Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amdinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma fa inna nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah kepadanya. Setelah kita melaksanakan salat maghrib yang dikerjakan secara berjamaah sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti biasa di kesempatan sore hari ini kajian rutin kita di Selasa malam adalah kajian tentang akhlak. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang akhlak kepada guru, akhlak kepada guru. Kenapa kami menekankan ini? Karena Rasulullah SAW sudah menegaskan kepada kita semua melalui salah satu sabdanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi kita alaihissalam mengatakan laisa minna, bukan termasuk golongan kami, tidak dianggap sebagai golongannya Rasul, tidak dianggap sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Satu, apa kemarin? Kemarin apa? Masih ingat enggak? Lupa. Apa? Tidak hormat kepada yang lebih tua. Malam yujil kabirona. Tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa? Orang-orang yang tidak mau menghormati kepada yang lebih tua secara umurnya. Meskipun secara umur, secara keilmuan, secara pendidikan dia atau mereka adalah di bawah kita, tetapi karena secara umur lebih tua daripada kita, syariat menjelaskan, syariat menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap. Terlepas dari latar belakang pendidikannya, terlepas dari faktor ekonominya, pokoknya kalau dia lebih tua daripada kita, Islam menggariskan kewajiban kita adalah apa? Menghormatinya. Siapapun yang tidak mau menghormati orang-orang yang lebih tua darinya, maka dia tidak dianggap sebagai siapa? Golongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Ini imbasnya sangat besar. Ya. Yang kedua apa?
wa yarham shaghirana. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Mentang-mentang karena dia lebih tua, karena dia senior, kemudian yang masih junior apa? Direndahkan. Allah, kamu ini siapa? Anak baru kemarin sore kok banyak berbicara, nggak bakalan didengar. Orang-orang yang secara usia lebih tua, kemudian dia tidak mau menyayangi yang lebih muda. Salah satu bentuk sayangnya kepada yang lebih muda adalah kalau memang yang lebih muda ini memiliki kemampuan, memiliki kapasitas keilmuan untuk berbicara masalah agama, karena latar belakang pendidikannya, meskipun masih muda, masih 20 tahun, masih 25 tahun, tetapi karena memang dia memiliki kapasitas keilmuan secara agama, maka kita berikan kesempatan kepadanya untuk berbicara. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang orang tua kepada yang lebih muda. Tetapi yang sangat disayangkan adalah apa? Masing-masing menonjolkan apa? Kelebihannya. Yang muda menonjolkan keilmuannya, yang tua menonjolkan apa? Usianya. Yang tua mengatakan apa? Kamu masih bau kencur, nggak usah banyak ngomong. Biar saya yang ngomong. Pengalamanmu masih apa? Masih cetek. Ya. Dolanmu urung adoh, aku wae sing wis adoh dolane. Nah, yang muda mengatakan ra iso. Meskipun aku muda tapi apa? Ilmumu kan masih cetek. Nah. Ya, ilmu Anda tuh masih belum ada apa-apanya dibandingkan saya. Ini yang kadang terjadi di masyarakat, sehingga masing-masing pengen apa? Pengen diakui. Masing-masing pengen diakui. Nah, kalau ini yang terjadi berarti apa? Baik yang tua maupun yang muda sama-sama apa? Tidak diakui sebagai golongannya Nabi Muhammad SAW. Panjenengan mau seperti itu apa tidak? Kalau tidak kepengin, tidak mau, ya jangan melakukan. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Wa ya'rif li'alimina haqqahu. Tidak akan dianggap sebagai golongannya Nabi Muhammad SAW orang-orang yang tidak memahami haknya para ulama. Maka dari sinilah kemudian kita memahami bahwa kita harus memiliki akhlak, memiliki adab, memiliki etika yang baik kepada siapa? Guru-guru kita. Ya, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di antara adab ya yang disampaikan oleh Rasul yang pertama apa kemarin? Masih ingat? Memperhatikan manakala guru sedang mengajarkan atau menyampaikan pelajaran, entah itu di sekolah, entah itu di pondok, ataupun di masjid. Saat sang guru menyampaikan materi pelajaran, maka seyogianya
seorang murid memperhatikan dengan seksama sebagaimana siapa? Murid terbaik kepada siapa? Guru terbaik. Siapa murid terbaik? Para sahabat. Siapa guru terbaik? Rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan hal itu. Kata Abu Sa'id, ketika kami sedang duduk-duduk di depan di masjid, di teras masjid, idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ilaina. Tiba-tiba Rasul keluar dari rumahnya dan ikut duduk bersama kami. Setelah itu kemudian apa? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan materi pelajaran, nasihat, taujih, arahan dan sebagainya kepada para sahabatnya. Dan lihat apa yang dilakukan para sahabat. Kata Abu Sa'id, faka'anna ala ru'usina tayr la yatakallamu ahadun minna. Kami mendengarkan tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan kami. Bahkan saking diamnya kami khawatir, ya, kami khawatir ketika ada burung yang hinggap di kepala kami khawatir burung itu apa? Terbang. Maksudnya apa? Anteng kayak patung. Kita bisa nggak ya? Bisa. Jangan sakit apa badan? Anteng kayak patung, fokusnya apa? Ke depan mendengarkan ustadznya, gurunya, Pak Kiainya menyampaikan materi. Dan zaman sekarang sangat jarang kita temukan. Ya, sangat jarang kita temukan. Satu-satunya momen kita menemukan itu saat apa? Saat khotib naik mimbar, maka semuanya apa? Anteng. Anteng mendengarkan apa anteng karena apa? Anteng karena merem. Ya. Begitu khotibnya innal hamdalillah langsung disirap bablas. Tahu-tahu apa? Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Muadzinnya qomat baru dia apa? Bangun. Masya Allah, cepet banget ya khutbah ya. Baru innal hamdalillah tahu-tahu sudah qomat. Masya Allah. Makanya diantara sunnah itu ketika khotib sedang berkhutbah, pandangan kita tidak boleh ke bawah. Pandangan kita kemana? Ke khotib. Ya, itu sunnahnya. Sehingga seluruh pandangan orang yang hadir itu kemana? Ke depan, ke khotibnya mendengarkan khutbah. Itu baru dia mendapatkan pahala yang sempurna. Ini yang pertama. Hak pertama yang dimiliki oleh seorang guru adalah didengarkan saat dia menyampaikan pelajaran. Yang kedua apa? Berkhidmat atau membantu guru, melayani guru. Ini juga ternyata dilakukan oleh murid terbaik, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang kalau mereka tahu itu adalah merupakan perintah, di sana ada kebaikan, maka pasti mereka akan melakukannya. Tidak ada rasa malu sama sekali, karena untuk kebaikan, untuk mendapatkan pahala. Ya, banyak kisah yang bisa kita dapatkan dari para sahabat. Misalnya adalah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang lebih dikenal dengan siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau ada Ibnu Umar,
Ibnu Abbas, ya, Ibnu Mas'ud. Ini adalah nama-namanya sama, Abdullah. Dan orang-orang Arab, ini kebiasaan orang Arab ya, bisa dipakai atau bisa enggak itu. Saya sendiri juga tidak memakainya. Kebiasaan orang Arab itu menggunakan nama, menamai anaknya itu dengan satu kata saja. Abdullah, terus Umar, ya, terus Utsman, Ali, itu saja namanya, itu saja. Ya, pendek, satu kata saja. Sofia, ya, Zainab, satu kata saja. Kenapa? Karena nanti ya biasanya apa? Tertera silsilahnya, sehingga jelas, menghafalnya gampang. Bayangkan, ya, kalau mereka memiliki putra namanya panjang, ya, namanya panjang, bingung, ya. Meskipun anak saya semua 3 kata, karena memang Ben Rameri. Dari pertama sampai terakhir anak saya tuh, yang keempat maksud saya ya, terakhir wallahualam. Dari 1 sampai yang keempat itu 3 kata semua. Ya ini tidak ada masalah ya, saya kira. Mau pakai 1 kata, 2 kata, 3 kata, tidak ada masalah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa beliau? Beliau siapa? Siapa Ibnu Abbas? Hah? Sepupu siapa? Sepupunya Rasul. Ayahnya siapa? Siapa ayahnya Ibnu Abbas? Ya Abbas. Wong judulnya wae siapa? Anaknya Abbas. Siapa bapaknya? Ya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abbas ini saudaranya siapa? Saudaranya ayahnya Rasul. Ya, masih ada saudara, sehingga Ibnu Abbas itu masih apa? Keluarga Rasul, yang diistilahkan dengan apa? Ahli bait. Ahli bait. Ya. Bisa dilihat, beliau adalah seorang ulama besar. Ya, beliau seorang ulama besar. Ya, alim lah. Orang yang alim kan biasanya pasti apa? Di mana-mana dihormati. Ya, biasanya dimanapun kita menghormati orang alim, ya karena itu perintah dalam Islam, dalam syariat. Ya, wa ya'rif li'alimina haqqahu. Kalau kita tidak menghormati seorang alim, kita tidak menghormati kiai, ustadz, maka dikhawatirkan kita tidak termasuk golongannya Nabi Muhammad SAW. Maka ini kewajiban, perintah. Kita memang harus menghormati para guru-guru kita. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, 1, beliau adalah seorang alim. Banyak para sahabat yang mengakui keilmuannya. Ya, banyak para sahabat yang mengakui keilmuannya. Yang kedua, beliau adalah ahli bait. Ya, ahli bait ini tidak sama dengan keluarga di luar Rasul. Ahli bait dengan bukan ahli bait, ya. Kalau sama-sama beriman, maka derajatnya lebih tinggi ahli bait. Maksudnya begitu. Tapi meskipun ahli bait, kalau dia tidak beriman, ya neraka. Ya, kalau dia ahli bait beriman kepada Allah, kemudian ada yang beriman tapi bukan ahli bait, secara derajat lebih tinggi ahli bait. Ini yang kita fahami begitu. Bayangkan istilahnya berarti apa? Ya kalau di Jawa berarti ya darah biru lah, gampangannya begitu. Ya, gampangannya seperti itu.
beliau adalah seorang bangsawan. Ya, secara nasab mulia, secara keilmuan mulia. Beliau saja apa? Beliau itu menghormati ulama yang lainnya. Dikisahkan pada suatu hari, ya, pada suatu hari Ibnu Abbas melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ini juga ulama, ya, seorang ulama yang diakui keilmuannya. Suatu ketika Ibnu Abbas melihat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum sedang naik onta, mau naik onta. Ya. Begitu Ibnu Abbas melihat seperti itu, dia langsung bergegas mendatangi Zaid bin Thabit dan apa? Dan merelakan kakinya untuk diinjak sebagai apa? Bancian, sebagai pijakan, karena naik onta kan apa? Tinggi. Merelakan kakinya untuk diinjak oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum. Maka ya Zaid bin Thabit paham beliau ini Ibnu Abbas adalah seorang ulama, juga apa? Ahli bait. Sehingga apa? Kalau di Jawa ya ewuh lah ya. Merasa apa? Ewuh. Panjenengan dihormati sama orang yang lebih tinggi kedudukannya kan apa? Biasanya apa? Ewuh kita. Ya, biasanya kan kita merasa enggak enak. Ini juga dirasakan oleh Zaid bin Thabit. Makanya kemudian Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mengapa engkau melakukan ini wahai Ibnu Abbas? Mengapa engkau melakukan ini wahai Ibnu Abbas? Engkau adalah orang yang mulia, yang kita muliakan. Engkau seorang ulama, engkau seorang ahli bait yang dimuliakan. Dan ada perintah untuk mencintai ahli bait yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapat pertanyaan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, hakadza umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Seperti inilah kami diperintahkan. Ya. Seperti inilah kami diajarkan untuk bersikap kepada para ulama. Yang mengajarkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan sahabat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sayangnya sekarang ini sudah jarang orang yang melakukannya. Mungkin di kalangan umat Islam yang tradisional ini masih kental, ya, yang tradisional. Tapi yang sudah apa? Sudah nasional biasanya kurang. Ya meskipun ada plus minusnya ya. Ini akhlak yang kedua kepada ulama. Yang ketiga, tidak mencari-cari kesalahan sang guru. Ini juga bagian dari akhlak seorang murid kepada gurunya. Siapapun itu selama masih manusia, peluang untuk melakukan kesalahan pasti apa? Pasti ada dan bahkan besar. Siapapun itu selama judulnya masih apa? Manusia, masih doyan apa? Nasi, ya, masih doyan mie ayam, masih doyan makanan-makanan manusia, berarti dia manusia. Kalau manusia pasti tidak lepas dari yang namanya melakukan tindakan atau perkataan apa? Yang salah, wajar. Makanya Rasul mengingatkan apa? Kullu bani adama khata'un.
Semua manusia itu punya peluang besar untuk melakukan banyak kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi yang terbaik dari mereka adalah yang apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada sebagian orang yang secara zahir, Masya Allah, ngoleksi ceramahnya Ustadz. Dikoleksi, semua dicari, ya, di YouTube, di download, didengarkan, Masya Allah. Tapi niatnya apa? Bukan didengarkan untuk dicari ilmunya, tapi didengarkan untuk dicari kesalahannya. Oh, ini salah, tulis. Rungokke meneh. Padahal Masya Allah, kalau niatnya benar, pahalanya luar biasa. Tapi niatnya tidak benar. Ya. Ini adalah akhlak kepada siapa? Kepada ulama, kepada ustadz, kepada guru yang seharusnya kita terapkan. Karena Rasul sudah mewanti-wanti. Dan yang terakhir yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan akhlak adalah akhlak kepada non-muslim. Akhlak kepada non-muslim. Di zaman sekarang ini banyak umat Islam yang kurang memahami akan hal penting ini. Ya, perlu diketahui bahwa Islam betul adalah agama yang rahmatan lil alamin. Artinya rahmatan berarti apa? Rahmat artinya apa? Kasih sayang, menebarkan apa? Kasih sayang bagi seluruh alam. Seluruh alam. Ini adalah ajaran Islam. Ya, bagaimana Islam menebarkan kasih sayangnya? Tidak pandang bulu, baik itu muslim maupun non-muslim. Terus bagaimana Islam menebarkan kasih sayang kepada non-muslim? Di antara adab yang diajarkan Islam kepada non-muslim adalah berupaya untuk mengajak mereka agar memeluk Islam. Berupaya mengajak mereka agar memeluk apa? Islam. Inilah bagian dari kasih sayang, dari rahmatnya Islam. Kenapa kita merasa kasihan kepada mereka kalau harus meninggal dalam kondisi apa? Kafir, masuk neraka. Ini kan keyakinan kita. Kita meyakini non-muslim itu masuk neraka. Maka sebagai bentuk kasih sayang kita kepada non-muslim, kepada mereka, kita ajak mereka untuk apa? Memeluk Islam. Apalagi kalau kita tahu dia adalah orang yang baik, akhlaknya halus, sopan, orangnya baik, suka membantu. Ini harus kita selamatkan. Ya, ini maksudnya apa? Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Hanya saja ketika kita mengajak mereka bukan dengan cara apa? Paksaan. Mlebu Islam ora? Tak jotos loh. Mlebu Islam ora? Tak tendang loh. Ayo cepat. Kan enggak begitu. Tidak ada paksaan. Ini yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 256. Allah mengatakan apa? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, mengomentari kalimat ini, bahwa kita ini tidak boleh
mengajak orang masuk Islam dengan paksa. Ya, tidak boleh mengajak mereka dengan cara apa? Paksa. Makanya perhatikan, subhanallah ya, kaum muslimin ketika mereka menaklukkan suatu negeri, padahal di dalamnya ada muslim dan non muslim, apa yang umat Islam lakukan? Biarkan, silahkan. Yang pengen ke gereja, yang pengen ke mana? Sinagog, silahkan, dipersilahkan. Tidak pernah dalam sejarah ketika umat Islam mampu menguasai suatu daerah, kemudian memaksa penduduknya untuk masuk Islam semua. Tidak ada. Ya, kakak. Kakak, pelan. Tidak ada sejarahnya seperti itu. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita mengajak mereka itu dengan apa? Tanpa paksaan. Kenapa kita mengajak mereka? Yaitu tadi, karena kasih sayang kita. Kita enggak tega mereka masuk neraka. Nah, ini kan keyakinan kita. Ya, ini keyakinan kita. Kalau ada orang mengatakan, loh, semua agama kan sama, benar enggak? Benar enggak? Coba. Menurut jenengan benar enggak semua agama sama? Hah? Apa? Salahnya di mana? Ya, salahnya dulu di mana? Salah apa benar? Salah. Salahnya di mana? Mahasiswa ya harus bisa menjelaskan toh. Menurut kita yang paling benar Islam. Menurut mereka yang paling benar mereka. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama, liberal. Ya. Orang yang mengatakan semua agama sama kok mengajarkan kebaikan. Tidak sama, enak aja. Kalau sama ngapain saya meluk Islam? Susah payah ibadah. Mending pilih agama yang ibadahnya gur nyanyi-nyanyi tok. Orang kesel seminggu pisan gur nyanyi-nyanyi tok, gitaran. Tidak sama. Ya? Tidak sama. Jelas-jelas kok. Ya, dalam surat Asy-Syura ya, Allah menegaskan bahwa agama, dalam surat Ali Imran juga Allah menegaskan, dalam surat Al-Maidah Allah juga menegaskan agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima hanya Islam. Tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Buddha, tidak ada. Dan itu bukan ditambah, itu bukan agama, ya. Itu bukan agama karena sudah dirubah-rubah. Agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu sama, Islam. Surat Asy-Syura ya, ayat 13 atau 14 saya lupa tuh. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah mensyariatkan kepada Nabi Nuh, kepada Musa, Ibrahim, Isa, dan juga kepada Rasul. Apa syariatnya? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Ya, untuk menegakkan agama dan jangan berpecah belah itu. Dan apa? An i'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah hanya kepada Allah. Ini ajaran seluruh agama, ajaran seluruh nabi dan rasul itu begitu. Ajaran yang dibawa oleh nabi dan rasul itu mentauhidkan Allah. Kalau ada yang mengatakan ajaran nabi ini
tidak mentauhidkan Allah sudah pasti salah. Tidak mungkin Nabi kok mengajarkan tidak seperti itu. Nah, ini karena alasan inilah maka kemudian kita merasa kasihan, kita enggak tega kepada mereka non-muslim meninggal masuk neraka. Ini keyakinan kita. Makanya kemudian apa? Kita mendakwahi non-muslim. Caranya bagaimana? Bukan dengan paksaan, tapi dengan menampakkan syariat Islam. Ya, berupa apa? Kebersihan di antaranya. Kan jelas Islam sangat memperhatikan kebersihan, tetapi sayangnya banyak masjid-masjid yang kalau kita datang nyari kamar mandi tidak usah pakai indera penglihatan. Tutup mata, kemudian apa? Cium mana? Dari mana nih arahnya? Maka kita datangi biasanya apa? Disitulah kamar mandinya. Umat Islam ngakunya kok kamar mandinya apa? Bau, pesing. Padahal katanya muslim. Ya, seharusnya apa? Seharusnya dimanapun tempat berada, masjid, pondok, atau mungkin rumah, kalau di situ ada orang Islam, masjid, pondok, ya tempat yang bersih harusnya apa? Kamar mandinya harus bersih, harus wangi, karena ini adalah dakwah kita kepada non-muslim. Tampakkan, ya. Kalau kita baca literatur, orang-orang non-muslim itu kenal mandi dari siapa? Dari umat Islam. Ya, orang-orang Eropa itu mereka biasa tidak mandi. Ya, biasa tidak mandi. Mereka kenal mandi dari siapa? Dari umat Islam. Oh, ternyata mandi pakai air. Ya, makanya banyak di antara mereka itu tidak mandi atau jarang mandi. Bahkan nyun sewu ya. Kalau dalam Islam kan syariat mengatakan ketika suami istri sudah berhubungan maka sunnahnya apa? Mandi. Kalau buat mereka tidak. Ya, buat apa mandi? Tidak ada masalah. Nah, ini kebersihan ya. Belum yang lainnya. Ya, mendakwahi non-muslim dengan sikap adil. Muslim maupun non-muslim maka harus menampakkan apa? Sikap adilnya. Meskipun non-muslim kita harus tetap perlakukan dengan sikap adil. Juga yang ketiga dengan kejujuran. Berbisnis dengan non-muslim harus jujur. Jangan mentang-mentang lah non-muslim ora jujur apa-apa. Kebalik. Ya. Jadi mendakwahi non-muslim tidak dengan paksaan, tapi bisa dengan apa? Menampakkan kebersihan, kemudian apa? Berlaku adil dan apa? Kejujuran. Inilah dakwah kita kepada non-muslim. Dengan itu mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian bisa memeluk Islam. Ini adalah kebahagiaan kita karena bisa membantu, menolong, menyelamatkan orang tersebut dari siksaan api neraka. Para hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini, malam hari ini. Dan pertemuan berikutnya insyaallah kita akan mengenal ya biografi tentang Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai penulis dari buku yang kita bahas, yaitu kajian tentang akhlak biidznillah taala. Allah taala bisawab. Kita tutup. Terima kasih jazakumullah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala minkum tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.